Di dunia bisnis saya itu rawan sekali tipu menipu. Masalahnya itu pertama kali yang saya alami ditipu sama sendiri. Itu Wow. bahkan ditipu sama bahasanya teman sendiri gitu. Semisal Benar. aku ditipu lagi sama dia, ya udah saya diolok-olok gitu kayak oh kamu ini bocah gitu. Bisa apa ya kamu gitu. Halo Sobat Digis, kembali lagi di podcast Digitalks. Kali ini bersama aku, Afra, kita bakal membahas tentang topik bincang bisnis mahasiswa. Jadi, kali ini aku udah ditemenin sama salah satu mahasiswa bisnis digital yang udah memulai bisnisnya nih. Ayo Mas, perkenalan dulu, namanya siapa? Ya, perkenalkan namaku Iqbal Huda Ramadan dari Prodi Bisnis Digital angkatan 23. Oke Mas Iqbal, jadi aku mau ngobrol-ngobrol nih. Selain kuliah, sekarang Mas Iqbal tuh ada kesibukan apa nih? Kalau untuk kesibukan sehari-hari itu ya bekerja di beberapa perusahaan secara gabungan dan juga ngurus bisnis juga gitu. Oh, pengurus bisnis juga Mas? Iya. Kalau boleh tahu nih, bisnisnya apa tuh? Kalau untuk bisnis di jasa atau selebihnya di jasa marketing gitu. Boleh dijelasin nggak tuh jasa marketing yang gimana? Seperti saya kan berjualan produk untuk dijual ke luar negeri. Nah, saya itu membuat sebuah startup itu untuk mewadahi beberapa produk perusahaan yang akan dilakukan penjualan ke beberapa negara gitu. Jadi saya mengumpulkan database dari beberapa perusahaan itu, saya tampung jadi satu. Nah, saya mencari beberapa orang terdekat untuk mengikuti bisnis yang saya jalani ini. Oh, jadi Mas Iqbal nih kurang lebih bisnisnya kayak jasa impor gitu ya? Iya, jasa ekspor gitu. Ekspor ya, ekspor. Trader masuknya. Oke, itu kalau boleh tahu apa sih yang diekspor biasanya Mas? Itu kalau untuk yang saya lakukan ini sekarang arang briket. Arang briket. Iya. Oke, itu kira-kira tuh Mas Iqbal tuh dapat inspirasi dari mana sih? Mulai bisnis ekspor arang briket gitu. Kalau untuk inspirasi sih dari dulu saya sering melihat di TikTok sering kali berseliweran gitu. Saya terinspirasi dengan beberapa orang yang terlebih dahulu memulai gitu. Jadi kok bisa ya seperti itu. Maka dari itu saya mencobalah dari awal gitu. Saya mencoba sendiri gitu. Kalau boleh tahu Mas Iqbal tuh terinspirasi dari siapa? Kayak siapa tuh tokoh yang benar-benar berhasil mempengaruhi biar mulai bisnis nih? Siapa? Kalau untuk yang tokoh itu sebenarnya yang di bidang saya sekarang ini ya beliau Julio Ekspor. Itu sangat membantu untuk pengetahuan dan ilmu lapangan juga, dia sangat aktif juga gitu. Jadi saya belajar dari beliau juga ilmu dasarnya walaupun saya belum ikut kelas dia gitu. Terima kasih kawan. Oh, jadi sebenarnya Masnya tuh belajar dari tokoh-tokoh yang lihat dari YouTube gitu ya? Iya, Kak. Atau pernah ikut pelatihan bisnis atau mentoring gitu? Kalau untuk mentoring itu nggak ada sih sebenarnya. Tapi saya belajar dari beberapa orang yang lebih dulu memulai. Saya belajar dari kesalahan-kesalahan orang yang apa yang dia lakukan kesalahan. Nah, maka dari itu saya tanya, jangan malu bertanya gitu. Saya selalu tanya ke orang-orang yang lebih dulu memulai gitu. Keren ya Mas Iqbal, kayak otodidak, Iya. mulai bisnis dari nol sendiri. Iya, nol ya. Itu tuh kayak merasa ada tantangan tersendiri nggak sih Mas? Kalau tantangannya itu sebenarnya banyak sih. Ya pasti ya. Iya. Boleh diceritain lah dikit. Kalau tantangannya itu ya seperti saya kan sendiri nih. Iya. Banyak sekali tantangan, yaitu di dunia bisnis saya itu rawan sekali tipu menipu. Jadi jika saya tidak tahan di dunia bisnis ini, maka ya saya akan otomatis down di bisnis ini gitu. Maka dari itu saya selalu bertanya kepada orang yang lebih dahulu memulai, kesalahan apa sih yang saya lakukan waktu saya
bisnis ini gitu. Oh, jadi intinya jangan malu untuk bertanya ya, Iya, Mas? selalu bertanya gitu. Oke, jadi kayak menurut Masnya tuh kayak mental kita tuh kan kayak sebagai Gen Z lah ya, Iya, kita sama. ya sama, yang kata orang-orang kayak Gen Z tuh suka ngeluh gitu-gitu. Itu menurut Mas Iqbal gimana tanggapannya deh? Kalau Gen Z itu menurut saya kita sama Gen Z gitu. Bener. Kalau suka mengeluh itu waktu dulu itu belum lama juga saya sangat sering mengeluh dan kemudian step by step saya mempelajari beberapa agar kita walaupun capek itu tidak mengeluh gitu. Dan dari itu sampai sekarang alhamdulillah saya tidak kayak sering mengeluh gitu karena ada beberapa proses yang saya lalui untuk tidak sering mengeluh untuk fase seperti ini sekarang gitu. Proses yang gimana tuh maksudnya biar kita nggak sering mengeluh? Ya, bagi-bagilah infonya, caranya. Kalau untuk jangan sering mengeluh, intinya ya fokus apa yang kita kerjakan sekarang dan jangan lihat kanan kiri orang lain mau ngomong apa, terserah. Intinya fokus aja dulu ke apa yang kita kerjakan. Jadi kan misal kita kuliah nih, kita kan capek. Itu bagaimana kita kan memanajemen waktu kan. Nah, maka dari itu kita itu seringkali mengeluh di kita capek kuliah gitu. Nah, kita fokuskan ke impian kamu ini apa gitu. Impian kamu ini apa gitu. Aku selalu bilang ke diriku sendiri gitu. Jadi apa sih maumu gitu. Kalau maumu cita-citamu tinggi ya, kamu jangan sering mengeluh. Maka lakukanlah pekerjaan yang udah ada gitu. Itu salah satu kata-kata dari saya. Oke, siap. Makasih kata-kata hari ininya ya. Berarti intinya tuh kita harus nanamin mindset kita untuk kayak fokus tentang goals yang mau kita raih ke depannya. Iya. Oke, jadi kayak apalagi kan kita sebagai mahasiswa, terkadang tuh mulai bisnis tuh bukan hal yang mudah ya. Kadang kita punya banyak tugas atau banyaklah kegiatan lainnya. Itu Mas Iqbal sendiri merasa susah atau sulit nggak sih manajemen waktunya? Kalau menurut saya manajemen waktu itu ya saya sendiri masih kadang keteteran gitu. Tapi bagaimana caranya agar kita tidak bisa meninggalkan apa yang kita kerjakan selama kuliah kan kita banyak tugas di luar kampus kita ada bisnis itu kadang kita merasa bukan terganggu sih sebenarnya kayak kita kebanyakan hal yang harus dikerjakan maka dari itu kita sedikit demi sedikit semisal bisnis sedikit jangan langsung jebret gede gitu nanti kita sambil kuliah sambil nugas gitu kita kepikiran ke situ gitu maka dari itu untuk manajemen waktu itu sebenarnya dari sedikit demi sedikit kita lalui maka dari itu jangan hampir saya gak pernah main gitu jadi konsisten untuk di pekerjaan atau kuliah ini Jiu. Mungkin begitu Pak. Itu sebenarnya menurut saya ya kayak keputusan yang susah ya mutusin untuk jangan main lagi lebih ke fokus tapi itu bagus sih jujur untuk kedepannya karena kamu untuk kedepannya kamu udah nge-planning diri kan untuk fokus. Nah tapi aku tuh penasaran kok kamu bisa kepikiran ini kan bisnis yang kamu bangun sejak maba ya. Nah kok kamu bisa sih kepikiran kok kenapa bisnis ini yang harus aku coba gitu loh. Ya mungkin karena dari lagi pertama tadi kan inspirasi juga kan dari tokoh si Julio itu. Nah dari perjalanan yang saya lalui gitu mungkin ya saya belajar dari situ bagaimana manajemen waktu juga dari hal-hal kecil yang saya lalui begitu mungkin begitulah. Oke, jadi kayak sebenarnya kan kata orang-orang ya Mas, kayak pelajaran tuh ya pengalaman. Nah mungkin Mas Iqbal bisa deh ceritain pengalamannya gimana membangun bisnis dari awal itu susahnya gimana atau ada cerita apa gitu. Wah kalau pengalaman mungkin ya yang saya alami sekarang banyak sekali tantangan gitu hampir masalah itu tiap hari Mbak ada Mbak. Tiap hari banget nih? Iya ada nih selalu di bisnis tapi gitu.
Itu boleh diceritain dikit nggak? Gimana Wah. sih pengalamannya kayak ini waktu masa ini aku ngalamin gimana gitu? Iya ya. Waktu pertama kali ya pasti di bidang saya ini kan bergerak di manufaktur kan, di energi, di arang briket gitu. Pertama saya mencari pabrik yang bisa menyuplai untuk bekerja sama dengan saya untuk dijual ke beberapa buyer atau orang yang berada di luar negeri gitu, Pak. Jadi masalahnya itu pertama kali yang saya alami itu ditipu sama pabrik sendiri. Itu bahkan ditipu sama bahasanya teman sendiri gitu kan. Pabrik kan otomatis kan kerja sama saya gitu. Iya, Nah, partner ya. waktu itu saya sudah mendapatkan pembeli atau buyer dari luar negeri. Nah, saya sudah sampai mau bertransaksi dan saya dari pengalaman itu saya ambil ini, Mbak. Jadi nggak gampang kita mengasih nomor WA ke pabrik gitu. Saya sudah punya data semua dari pembeli itu, nomornya, bahkan sudah mau repeat order gitu. Nah, saya mengasih nomor itu ke pabrik. Nah, otomatis saya kan waktu itu belum mempunyai PT perorangan atau CV gitu. Jadi sama pabrik itu disikat sendiri. Jadi aku kan belum punya kuasa hukum lah gitu bahasanya. Jadi di pabrik itu saya mengasih nomor WA ke dia, otomatis kan si pabrik itu langsung komunikasi dengan pembeli itu tanpa sepengetahuan saya. Jadi pertama kali itu saya mencoba bisnis itu, saya langsung langsung ditipu. Itu di luar sepengetahuan saya. Jadi saya sama sekali nggak tahu transaksi atau apa gitu. Intinya saya chat buyer dan di rate doang, di block gitu. Maka dari itu saya sangat berhati-hati dalam bisnis itu, banyak sekali tipu menipu gitu. Benar banget ya. Iya. Itu kan katanya pertama kali ya Mas memulai Itu pertama kali. langsung ditipu. Langsung ya. Nah, itu kayak mempengaruhi mental nggak sih? Kalau untuk Kayak itu gimana? kalau dibawa sama dirasa emang ya, cuma saya sudah terbiasa dengan adanya seperti itu dari hal-hal kecil gitu. Aku ditipu sama teman sendiri atau siapa gitu. Maka dari itu kayak udah terbiasa gitu. Jadi jangan dibawa capek atau aduh kita ditipu nih. Satu kali langsung nyerah. Ya udah selesai gitu. Makanya ya saya terus jalanin gitu. Oh, ditipu seperti ini berarti aku harus gimana nih? Kan setiap masalah ada solusinya nih. Mungkin begitu. Nah, untuk tadi apa Mbak? Tanya apa lagi? Oh ya udah, tadi kan katanya karena kemarin tuh belum ada badan hukumnya. Iya. Jadi sekarang usaha Masnya tuh mungkin udah berubah kah? Udah berbentuk PT atau CV gitu? Kalau untuk sekarang kebetulan belum ada, tetapi saya sudah bekerja sama PT yang kebetulan pabrik yang punya itu dia membuka jasa under name. Jadi semisal saya mau ekspor, dia menyediakan jasa PT dia disewakan kepada saya. Tapi saya kan bekerja sama dia. Jadi aku lebih gampang dan aku tidak membuat PT pun saya sudah jadi. Itu pun modal percaya. Itu kepercayaan itu mahal. Semisal aku ditipu lagi sama dia, ya udah aku bikin PT sendiri gitu. Tetapi aku mengandalkan ya udah kalau ada yang gratis itu gunain aja dulu. Gunain aja dulu. Kalau misal oke, ini waktunya aku bikin sendiri, aku waktunya bikin sendiri gitu. Mungkin itu baru kulitnya itu ya, baru pertama kali langsung ya gimana ya gitu ya. Tapi menurut aku ini unik ya, kayak jujur kayak mahasiswa itu biasanya kita tuh jarang kepikiran untuk memulai bisnis yang seperti ini. Ini termasuk unik sih. Dan menurutku kita tuh bener-bener di bisnis ini harus punya mental yang kuat sih. Karena permainannya udah sama pabrik, PT dan orang-orang yang udah ahli mungkin ya di bidangnya. Itu Mas Iqbal pernah gak sih kayak
merasa, aduh aku gimana ya, aku kan otodidak ini, aku harus apa nih langkah ke depannya, kayak bingung dan ragu itu pernah nggak Mas? Kalau untuk ragu mungkin pernah, itu waktu pertama kali emang aku bisa ya. Tapi dari waktu ke waktu saya jalani sedikit-sedikit, dari cacian, bahkan pertama kali saya berkenalan di salah satu pabrik PT itu, saya diolok-olok gitu, kayak oh kamu ini bocah gitu, bisa apa kamu gitu. Waduh. Iya. Aku belajar dari situ, oh cara bertemu orang seperti ini, cara komunikasi seperti ini. Jadi aku belajar dari sedikit hal gitu, banyak hal yang kecil-kecil membuat aku sampai sini gitu, mungkin kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya dari awal Mas masuk kuliah itu, Mas tuh kan udah memulai bisnis ini ya. Iya. Jadi udah banyak banget yang ditipu, yang dicaci gitu ya Mas. Tapi kayaknya itu bener-bener berhasil membangun dari mentalnya udah kebangun banget ya Mas. Udah pasti itu, mental Pasti. udah inilah gitu. Tapi aku mau nanya deh, Masnya tuh bekerja berarti sekarang udah punya tim ya? Iya. Timnya udah lumayan. Kalau untuk tim itu punya bisnis saya sendiri. Kalau untuk kerja saya ikut orang, sama aja sih sebenarnya. Cuma perbedaannya antara saya mempunyai tim itu, saya wajib membuat persetujuan pekerjaan ini, dan itu sistemnya itu target gitu. Oke. Itu cukup wow. Kayak itu pun masih belajar lah gitu. masih belajar ya. Karena belajar itu terus menerus ya, nggak ada kata berhenti ya Mas untuk belajar. Jadi kayak misalnya nih Mas tuh ada nggak kepikiran mungkin aku pengen deh buat bisnis baru atau mencoba bisnis yang baru gitu? Kebetulan saat ini lagi ada beberapa, tapi belum lagi direncanakan, dan itu pun udah ada semua produknya dan udah siap dijalankan. Cuma kan butuh waktu, aku kan jalanin bisnis ini satu-satu, jadi belum terlaksana karena ya banyak yang harus diselesaikan gitu. Jadi perlu waktu lah gitu. Perlu waktu. Iya. Nanti kabarin aja Mas kalau bisnis yang barunya udah launching. Waduh, ya. amin, Bisa amin, lah amin. ngobrol-ngobrol lagi. Aman. Jadi kayak ini bisnis, kuliah itu kayak butuh tenaga ekstra, butuh pikiran yang ekstra untuk ngatur itu semua kan. Iya. Jadi menurutku manajemen waktu itu penting, dan apalagi manajemen keuangan ya. Iya. Karena Masnya ngurus bisnisnya sendiri. Iya. Masnya tuh kalau nge-manage keuangannya tuh untuk bisnis, kadang kan untuk bulanan juga kayak mahasiswa tuh masih bingung gitu Mas. Iya, Masnya gimana deh kalau biasanya? Kalau untuk saya bedain uang pribadi dan uang bisnis gitu. Jadi kan ada beberapa, biasanya bisnis itu digabung sama rekening pribadi. Jadi cara memanage keuangan itu bedain uang pribadi dan uang bisnis. Uang bisnis dan uang pribadi itu beda. Jadi salah satu cara untuk memanage keuangan itu ya bedain uang pribadi dan uang bisnis gitu. Jadi kayak jangan dicampurin gitu ya. Iya, dicampur. Kadang yang dibedain aja masih ada banyak yang keselip gitu, kesalahan gitu, kekurangan, atau kadang kok malah minus gitu. Kalau untuk gitu. keuangan berarti handle sendiri atau Semua sendiri. Sendiri semua? Sendiri semua. Itu belajar otodidak semua Mas? Otodidak. Sering belajar dari pengalaman juga sih. Dari dulu ya rugi. Oh begini caranya, Nggak ada yang oh gini harus gini. Nggak ada. Aku memulai kayak mencoba gitu. Mungkin dari kesalahan ini dari dulu selalu kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Oke banget nih, belajar sendiri. Terus kalau ada masalah dianggap pengalaman ya, jadi nggak usah kayak, aduh aku udah nggak berani, aku udah nggak kuat, itu udah nggak boleh gitu ya Mas? Iya, nggak boleh. Lebih ke kalau ada masalah hadapi, cari solusinya, jadi lebih baik lagi ke depannya. Iya, mungkin. Keren sih, jadi kayak ini benar-benar bisa motivasi kita sih sebagai sesama mahasiswa gitu kan. Makasih banget loh ilmunya Mas. Terus kayak Masnya kan tadi bilang kalau sekarang bisnis yang lagi dijalanin itu jasa ekspor ya? Iya. Ekspor arang berikat. Menurut Mas itu tuh peluangnya 5 tahun ke depan atau itu masih oke banget nggak? Bahkan bukan oke lagi, bahkan nggak pernah mati. Soalnya Indonesia itu banyak sumber daya manusianya itu tinggi kan, apalagi di luar negeri itu
bahkan berapa persennya itu ambil di Indonesia gitu, di sektor energi itu. Bahkan apa namanya, Indonesia itu sering kali mengekspor kebutuhan untuk di sektor energi ini sangat besar gitu, dari batu bara atau dari sisa ini kan biasanya di ekspor ini kan di sana buat penghangat atau di toko-toko di hotel gitu. Jadi bisnis yang saya jalani ini mungkin nggak pernah mati ya, bahkan soalnya kalau di sana juga untuk pembakaran, kalau di sana kayak di sini tuh namanya ya restoran gitu. Iya. Kalau selama orang masih makan, pasti kan butuh material untuk bakar gitu. Benar. Pasti butuh gitu. Pasti. Mungkin begitulah gitu. Kalau boleh tahu biasanya ekspor ke negara apa nih Mas? Kalau untuk ekspor di negara Bahrain kemarin belum, masih gagal. Kalau untuk pertama kali dulu di negara Iran. Iran. Iya. Jadi 2 negara, Iran dan Bahrain kemarin masih. Iya, masih proses. Ya. Iya. Oke, itu kalau dari Indonesianya tuh daerah mana biasanya yang bisa mengekspor banyak briket gitu? Kalau untuk di Indonesia itu paling banyak ya menyesuaikan sih, merata sih sebenarnya. Merata? Nggak kelihatan. Kita melihat orang-orang yang ekspor itu nggak, hampir kayak kita nggak pernah lihat kan. Iya. Kayak nggak pernah lihat gitu. Kalau misalnya klien Masnya tuh kayak rata-rata dari Jogja, Jawa Tengah, atau mungkin ada yang di luar Jawa gitu Mas? Kalau klienku sih untuk yang kebutuhan lokal itu hampir di seluruh Indonesia ini banyak sih. Untuk Jogja aja udah hampir merata sih, hampir merata di Jogja. Untuk restoran atau hotel mungkin udah kenal saya gitu, yang jual siapa gitu. Mas Iqbal nih. udah ngerti gitu. Oh jadi udah merata gitu ya? Iya. Tapi keren loh, bisnisnya baru dimulai dari maba kan? Maba ya. Itu kok bisa secepat itu gitu? Gimana Mas caranya deh? Bukan cepat sih sebenarnya. Apa ya? Dijalanin aja dulu gitu. Aku nggak expect sampai sekarang gitu, kayak oh iya tiba-tiba sampai sini, enggak. Aku udah jalanin aja terus gitu. Jadi jalanin aja. Iya, jalanin aja itu. Jangan pikir masalah pasti ada gitu. Pasti ada solusinya juga gimana gitu. Oke, jadi kayak mungkin Masnya ada sedikit apa ya, kayak masukan deh untuk para mahasiswa sekarang, kayak kalau mau mulai bisnis tuh harus gimana atau apa? Mungkin kalau inspirasi ya selalu melihat orang-orang yang lebih terlebih dahulu sukses gitu atau memulai di bidangnya. Kalau kamu pengen seperti dia, kamu harus gimana untuk mencapai ke situ gitu. Kamu harus terinspirasi untuk memulai ke situ harus gimana. Jadi jangan intinya gelas kosong gitulah. Gelas kosong, selalu ingin tahu gitu. Kalau orang yang udah merasa pintar pasti kan nggak ingin belajar gitu. Mungkin begitu, Mbak. Oh, jadi intinya jangan malas belajar ya? Iya, harus jangan terus menerus ingin tahu gitu ya? Harus ingin tahu terus. Oke, boleh deh Mas, kayak satu kalimat deh atau apa untuk teman-teman bisnis digital nih gitu. Harus ngapain nih? Ayo, boleh. Enggak apa-apa, ayo. Kenapa harus ayo fokus kepada goalsnya atau gimana deh? Mungkin untuk kata-kata dari saya ya, jangan nggak apa-apa Mas, santai aja. Santai aja. Mungkin kata-kata dari saya, jangan pernah dengarkan orang-orang yang ngomong buruk untuk kau. Jadi gagal. Nggak apa-apa Mas, santai aja. Jadi untuk teman-teman bisnis digital, kita harus apa nih untuk mulai bisnis tuh? Ayo kata-katanya Mas. Jadi untuk teman-teman bisnis digital itu, untuk bisnis ini apa ya? Jangan takut gagal. Jangan takut gagal dan jangan dengarkan orang yang mau menjatuhkanmu, karena itu orang-orang yang selalu ingin sepertimu di masa sekarang itu. Karena orang-orang yang selalu menghinamu pasti itulah orang-orang yang ingin sepertimu. Mungkin begitu. Oke, terima kasih banyak Mas Iqbal Ya, atas kata-kata dan ilmunya hari ini. Ya, jadi Sobat Digis, ini sesi kita bincang dunia bisnis bersama mahasiswa sudah selesai. Terima kasih banyak Mas Iqbal, ilmunya sangat bermanfaat. Oke, bye.